Kebanyakan yang orang-orang pemain besar lakukan itu adalah mereka terjun ke perusahaannya, mereka obrak-abrik direksinya, mereka obrak-abrik internal perusahaannya, dan itu yang mereka jadikan pegangan atas posisi mereka. Kita ngeliat lagi Jasa Marga sama TPIA. Korelasinya rendah banget nih, 0,03. 3%, cuman 3%. Itu Jasa Marga sama TPIA. Oh, kita bisa mendiversifikasikan dengan kombinasi saham-saham ini. Oke, salah satu yang menjadi daily rutin saya setiap pagi itu saya baca kontan. Di workdays, di hari kerja pada umumnya itu saya baca kontan dan saya nulis berita dari sumber tersebut. Dan setelah saya membaca berita-berita tersebut, yang saya lakukan adalah saya mencocokkan. Saya melihat dengan situasi yang terjadi di market. Jadi misalnya ada berita yang membahas tentang Indofood, atau ada berita yang pagi ini baru saja saya bahas, saya baca, itu adalah berita tentang Java. Perusahaan ini akan melakukan right issue. Jadi dia akan menerbitkan sebanyak maksimal 30% dari saham yang baru. Dan ini rencananya untuk ekspansi, bukan untuk bayar utang, tapi memang pure untuk ekspansi. Biasanya yang saya lakukan adalah mencocokkan. Jadi saya mencari tahu, nggak mungkin satu berita ini itu baru muncul, baru diketahui semua orang sejak dipublish sama Kontan atau sama CNBC atau sama sumber berita lainnya. Nggak mungkin. Pasti orang-orang yang punya sahamnya udah tahu lebih dulu. Misalnya mau ada right issue, jumlah saham mereka kan akan terdilusi, porsi kepemilikan mereka itu akan terkikis kalau misalnya ada right issue. Jadi nggak mungkin mereka baru tahu pas mereka baca kontan. Itu nggak mungkin terjadi. That's why yang saya lakukan adalah gimana cara pemain besar merespon berita-berita tersebut. Gimana cara, apa yang mereka lakukan saat mereka tahu bahwa ada aksi-aksi tersebut. Jadi ya saya lihat misalnya Java kayak gini, yang saya cek adalah Java beberapa bulan ke belakang, mulai dari akhir Mei, itu harga sahamnya melonjak dari 890-an sampai 1200 dan sekarang ada di 1100. Dan kalau sahamnya cuma melonjak, menurut saya dasarnya kurang kuat. Saya lihat juga apa yang terjadi di balik pergerakan harga. Kalau misalnya saya ngeliat Java dari periode 29 Mei, dari tanggal 2 Juni aja, dari tanggal 2 Juni sampai 29 Juni apa yang terjadi. Dari tanggal 2 Juni sampai tanggal 29 Juni sampai ada big akumulasi yang ngumpulin CC sama DX sama PD, yang buang ZP, AZ sama YP. Berarti ada akumulasi. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini adalah mungkin investor-investor yang ada di dalam perusahaan ini itu mereka merespon positif tentang rencana ini. Saya nggak tahu alasan sebenarnya apa, cuman yang saya bisa katakan, yang saya bisa lihat di sini adalah mereka mengakumulasi. Ngapain mereka beli kalau pada ujungnya mereka nggak bisa jualan? Jadi pasti mereka melihat sesuatu. Itu yang saya percaya. Itu yang saya bisa simpulkan dari data-data yang saya punya. Kayak gitu. Jadi karena ada akumulasi, berarti saya asumsikan mereka setuju. Cuman even saya punya asumsi seperti ini, apakah ada jaminan bahwa saya benar? Apakah ada jaminan kalau misalnya saya lakukan analisa lebih dalam, saya tanya-tanyain orang-orang yang ada di dalam perusahaan Java ini, mungkin direksinya, kalau saya bisa ketemu sama mereka, saya kenalan, saya cari tahu apa yang menjadi alasan dari akumulasi ini. Apakah ada jaminan bahwa perusahaan Java akan going well ke depannya? Nggak ada. Jadi saya mau kasih tahu satu cerita ini. Ini kisah nyata. Jadi salah satu pemilik hedge fund besar itu Bill Ackman. Jadi di satu interview Bill Ackman itu mengatakan bahwa
dia punya satu sosok orang yang menurut dia adalah investor terbaik di dunia. Jadi di wawancara tersebut dia ditanya, menurut Bapak siapa investor terbaik di dunia? Menurut dia, Warren Buffett itu adalah investor terbaik di dunia. George Soros mungkin menghasilkan lebih banyak profit, mungkin secara annual dia punya profit lebih besar. Cuman yang Buffett lakukan ini menurut dia yang membuat dia menjadi investor terbaik. Apa yang dia lakukan, dia give value ke perusahaan yang dia beli. Jadi kita tahu, seperti yang saya katakan tadi, even saya melihat di sini ada akumulasi. Emang kalau misalnya mereka beli, ini perusahaan udah pasti baik. Yes, mereka punya chance untuk benar lebih tinggi. Mereka punya tim riset yang lebih baik, mereka punya manajerial yang lebih baik. Itu bisa jadi pegangan kita. Cuman apakah perusahaan ini akan going well ke depannya, itu nggak ada yang tahu. Itu masih misteri kayak gitu. Siapapun nggak tahu hal tersebut. Jadi yang mereka lakukan, kebanyakan yang orang-orang pemain besar lakukan itu adalah mereka terjun ke perusahaannya, mereka obrak-abrik direksinya, mereka obrak-abrik internal perusahaannya, dan itu yang mereka jadikan pegangan atas posisi mereka. Kalau mereka ikut terlibat, setidaknya mereka tahu bahwa yang dia lakukan ini adalah untuk kebaikan perusahaan. Someday kalau misalnya dia benerin dalamnya, someday dia akan jual ini dalam posisi yang lebih baik. Kayak gitu. Kalau misalnya dia udah tahu perusahaannya ini dia kelola dengan baik, perusahaannya ini dia rawat, direksi-direksinya dia pilih orang-orang terbaik, chance untuk dia benar itu lebih tinggi. Chance untuk dia keluar dalam posisi profit itu lebih tinggi. Itu yang mereka lakukan untuk menambah faktor certainty. Kita nggak bisa melakukan seperti itu. Jadi hal yang bisa kita lakukan untuk mengganti hal tersebut adalah mendiversifikasi. Kita nggak bisa tahu apakah perusahaan ini setelah diakumulasi dia bakal naik. Kita nggak bisa tahu. Kita nggak bisa tahu apakah kalau misalnya CC yang ngumpulin perusahaan ini bakal naik. Kita nggak bisa tahu. Randomnya market, faktor uncertainty yang ada di market itu lebih kuat dibanding teori-teori seperti ini. That's why yang bisa kita lakukan adalah kita membagi resiko kita. Itu yang dilakukan oleh reksadana-reksadana besar. Itu yang dilakukan oleh investor-investor besar yang memang nggak mau ikut terjun terlalu dalam ke dalam satu perusahaan. Mereka membagi resiko mereka. Seperti contoh, kalau misalnya kita ngelihat di sini, saya paling suka ngelihat perbandingan soal produk-produk finansial itu di Bareksa. Jadi kalau misalnya kita ngelihat seperti ini saya sudah urutkan berdasarkan aset under management yang terbesar. Yang terbesar sekarang Mandiri Investa Pasar Uang. Ini 11 triliun. Cuman menurut saya ini karena memang kondisinya sedang dalam posisi krisis. Portofolionya Skruder Dana Prestasi Plus, Batavia Dana Saham, Skruder Dana Prestasi itu lagi minus 20%. Kayak gitu. Jadi menurut saya ya ini dalam kondisi ekstrim. Makanya reksadana saham ini aset under managementnya jauh lebih kecil dibanding yang pasar uang. Yang saya mau katakan di sini adalah kalau misalnya kita ngelihat, kita ngebedah misalnya Batavia Dana Saham, kita ngelihat isinya, kita bisa lihat di sini bahwa mereka itu menempatkan 9% dari portofolio mereka untuk BCA, 8% untuk BNI, BRI 7%, Telkom, Astra, sampai di total mereka punya 87,66% itu di saham. Dan pembagian sahamnya seperti ini, dari BCA sampai Surya Pertiwi. Ini saya nggak tahu nih saham apa nih. Ada Siloam, ada Ramayana, ada Medco, Panorama, Sumarekon dan lain-lain. Yang mereka lakukan seperti itu.
didiversifikasi. Even seyakin apapun mereka, nggak lebih nih dari 10%. Terus misalnya kita ngelihat yang paling besar deh, Schroeder Dana Prestasi Plus misalnya. Kita lihat prospektusnya. Mereka punya saham apa aja. Ini biasanya ada di bawah-bawah nih. Oke, ini Schroeder Dana Prestasi Plus, porsinya seperti ini. BCA mereka punya 10% dari portofolio mereka. BRI mereka punya 9% dari portofolio mereka. Dan di total 86,99 mereka taruhkan di saham dengan pembagian resiko seperti ini. Selebar ini mereka punya saham-saham ini. Even mereka seyakin apapun dalam satu perusahaan ini, nggak ada yang terlalu terkonsentrasi. Kenapa mereka seperti ini? Menurut saya bukan karena mereka melihat peluang di semua saham ini. Yes, mereka melihat peluang, tapi yang lebih diutamakan adalah untuk menjaga resiko. Kalau saya yakin dengan perusahaan ini, tapi ternyata ini nggak berjalan dengan baik, saya masih punya saham-saham lainnya. Kayak gitu. Ini manajer investasinya kalau nggak salah Kiki Gunawan. Itu ada satu buku 99 World Greatest Investor. Kiki Gunawan ini salah satu manajer investasinya Schroeder, itu masuk dalam 99 World Greatest Investor ini. Ini yang dia lakukan, membagi resikonya. Mereka nggak ikut ngobrak-ngabrik dalamnya perusahaan. Yang mereka bisa lakukan, ya udah, saya bagi aja portofolionya. Saya kan nggak mau terlibat terlalu dalam nih di satu perusahaan. Saya bagi aja portofolio saya. Kita nggak tahu apa yang bisa terjadi setelah kita beli satu saham. Kita nggak tahu, even seyakin apapun kita dengan analisa kita, market tetap bisa mengatakan hal yang berbeda. Market tetap bisa menunjukkan hal yang berbeda dari apa yang kita lakukan. Kayak gitu. That's why menurut saya, karena faktor uncertainty ini sangat kuat, karena apa yang kita lihat di market ini banyak hal randomnya, itu menurut saya penting untuk kita melakukan diversifikasi. Itu makanya penting untuk kita membagi resiko kita. Kita nggak mau terjun ke dalam satu perusahaan terlalu dalam. Kalaupun mau, duitnya cukup nggak? That's why mendiversifikasikan portofolio itu akan sangat menolong kita. Salah satu konsep yang saya suka tentang mendiversifikasikan portofolio itu saya pernah dengar dan saya pernah lihat dari Ray Dalio. Dia sempat di bukunya itu dia menulis satu bab tentang Holy Grail of Investing. Isinya adalah dia mengatakan bahwa kita nggak pernah tahu, find the best investment itu kita nggak pernah tahu gimana caranya. Yang kita bisa lakukan adalah kita memotong resiko kita. Dan dengan kita melakukan diversifikasi itu secara tidak langsung, kita langsung mereduce resiko kita. Jadi dia mengatakan satu hal yang menarik. Diversifikasi itu memotong resiko tanpa memotong potensial reward. Cuman masalahnya diversifikasi seperti apa yang dia maksud. Dan itu yang mau saya tunjukkan. Jadi saya sempat buat Excelnya. Jadi karena Ray Dalio itu bukan orang Indonesia, jadi yang dia simulasikan jelas bukan saham-saham Indonesia. Nah di sini saya kasih contoh untuk saham-saham yang memang saham-saham di bursa kita di IHSG. Misalnya contoh kita ngelihat matriks ini. Jadi ini ada BCA, BRI, dan angka yang ada di tengah ini adalah korelasinya. Jadi misalnya kita ngelihat BCA dengan BCA, jelas dia terkorelasi sempurna. Nilainya 1. BRI dengan BRI terkorelasi sempurna, nilainya 1. Jadi kalau misalnya kita ngelihat hubungannya ini, ya paling ujung sama paling ujung ini ya jelas sama, karena memang sahamnya sama. Kayak gitu. Yang bisa kita lihat di sini adalah yang saya highlight di sini, ini adalah saham-saham yang korelasinya rendah. Range antara minus 20% sampai 20%. Jadi saham-saham yang terkorelasi dari 20% sampai minus 20% itu yang saya highlight di sini. Jadi yang saya mau maksud di sini adalah
Kalau misalnya kita mau mendiversifikasikan saham kita, pilihlah yang seperti ini. Misalnya kita ngelihat yang korelasinya rendah, oh ternyata Cepin sama BCA, Cepin sama BRI itu korelasinya rendah. Oh kita bisa beli nih saham dengan kombinasi ini, either Cepin sama BRI atau Cepin sama BCA. Terus kita misalnya lihat lagi Pegas sama HMSP, ini korelasinya rendah nih, 16% HMSP sama Pegas. Oh kita bisa nih beli dua saham ini. Kita ngeliat lagi Jasa Marga sama TPIA, korelasinya rendah banget nih, 0,03, 3%, cuman 3%. Itu Jasa Marga sama TPIA. Oh kita bisa mendiversifikasikan dengan kombinasi saham-saham ini. Kalau misalnya kita mau melakukan diversifikasi, lakukanlah dengan cara kita cari saham-saham yang memang uncorrelated, saham-saham yang memang tidak terkorelasi. Jadi itu yang menurut saya menjadi poin penting untuk kita di market. Kita nggak tahu, even kita udah lakukan analisa secara mendalam, kita nggak bisa benar-benar tahu apakah saham yang kita beli ini akan tumbuh atau enggak. Kita nggak bisa tahu. Kayak gitu. Yang kita bisa lakukan, pendekatan kita adalah kita diversifikasikan aja. Kita bagi resiko kita. Jadi misalnya suatu saat nanti ternyata BCA walaupun sekarang udah tumbuh terus, naik terus, tapi suatu saat nanti BCA malah turun, kita masih punya peluang dari saham-saham lain. Oke, itu aja. I hope you like it. Video kali ini cukup panjang, cuman saya harap ini bisa berguna. Dan kalau misalnya kalian suka, klik like. Kalau misalnya kalian memang pengen terus ngeliat update tentang cara memanage portofolio, tentang cara melihat saham-saham apa aja yang menarik, kalian bisa subscribe channel ini gratis, nggak bayar. Dan have a great day. Bye.